Halo teman-teman, selamat bertemu kembali bersama saya Tantan Nugraha di video pembelajaran animasi. Nah, untuk video pembelajaran kali ini kita akan bahas apa teman-teman? Jadi di video pembelajaran kali ini kita akan bahas terkait menggambar bentuk dan karakter rotation sheet ya. Oke, di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu teman-teman sebelum membuat animasi itu, bagaimana cara kita menggambar bentuk ya. Nah, kenapa sih kita perlu mengetahui cara menggambar bentuk? Supaya kita bisa tahu nih bagaimana kita mengkomposisikan objek, bagaimana kita mengatur gelap terang objek, hingga bagaimana kita mengatur proporsi sebuah objek gitu ya. Khususnya nanti kita akan membuat objek animasi gitu. Nah, di sini didefinisikan bahwasannya gambar bentuk itu adalah proses merekam objek di atas sebidang datar atau dua dimensi melalui media secara tepat dan mirip ya. Kita misalkan teman-teman ya memiliki objek ini ada beberapa bangun ruang ya. Ini objek bangun ruang. Kita akan rekam ulang objek ini ke dalam bentuk dua dimensi seperti ini teman-teman ya. Dan proses perekamannya kita usahakan semirip mungkin dengan memperhatikan bentuknya ya. Kita perhatikan bentuk dari objek ini semirip mungkin dengan objek yang ada di ruang dua dimensinya. Lalu warnanya, nah warnanya ini dapat tercipta dari eh, si si lightingnya teman-teman ya. Dan lighting itu nanti juga akan mempengaruhi terhadap bayangan yang dihasilkan. Dan tak kalah penting juga dalam proses penggambaran bentuk, teman-teman harus memperhatikan perspektif atau sudut pandang ya. Apakah perspektif satu titik, dua titik, dan lain sebagainya. Beberapa titik hilang itu ya. Lalu proporsi objeknya dan pengaturan komposisi gambarnya. Sehingga gambar bentuk itu dapat kita simpulkan adalah sebuah proses untuk merekam objek, teman-teman ya. Kita bagaimana caranya merekam objek ke dalam bidang dua dimensi dengan memperhatikan eh, apa ya, prinsip-prinsip desain. Selanjutnya, di sini saya akan coba jelaskan bagaimana aturan yang perlu teman-teman terapkan ketika menggambar supaya hasil gambarnya sesuai yang diinginkan ya. Aturan yang pertama, teman-teman perlu menyiapkan dan memahami alat gambar yang akan dipakai ya. Ciri-ciri atau karakteristik dari alat gambar tersebut. Misalkan ketika teman-teman menggunakan pensil untuk membuat sketsanya, teman-teman tahu harus teman-teman harus tahu jenis pensil yang digunakan tuh jenisnya apa gitu. Nah, di sini saya mencoba mencontohkan nih contoh pensil grafit yang mungkin sering teman-teman pakai ya. Nah, biasanya merek pensil grafit itu ada identitasnya, mulai dari HB, 2B, 3B, 4B, sampai 8B. Nah, perbedaan dari setiap jenis pensil grafit itu apa? Dari sisi ketebalannya, teman-teman. Biasanya semakin tinggi nilai B-nya, maka semakin tebal, teman-teman ya. Namun semakin turun nilai B-nya sampai ke H gitu ya, itu semakin lembut ya, semakin tidak terlalu tebal nanti proses pewarna bukan ya pembuatan sketsanya. Kayak gitu teman-teman. Jadi kita harus tentukan karakteristik dari alat gambarnya supaya kita tahu kita sekarang itu mau bikin arsiran atau mau cuma bikin sketsa gitu ya. Lalu selain pensil yang hitam putih ini teman-teman ada juga jenis-jenis pensil lain ya. Ada jenis pensil mekanik. Mungkin teman-teman pernah pakai juga jenis pensil mekanik itu. Pensil yang diisi ulang ya, pensil mekanik itu. Lalu ada pensil warna hingga pensil charcoal ya, atau pensil arang. Selanjutnya, teman-teman, aturan yang kedua yang perlu teman-teman pahami yaitu teman-teman juga harus mempersiapkan jenis kertas yang tepat ya. Harus sesuai dengan peruntukannya gitu. Misalkan kalau teman-teman mau bikin sketsa, bisa nih pakai kertas yang ketebalannya tidak terlalu tebal. Namun ketika teman-teman ingin menambahkan cat warna nantinya, teman-teman mungkin perlu menggunakan kertas yang lebih tebal dari kertas yang kita gunakan untuk membuat sketsa. Nah, berarti yang perlu diperhatikan dalam pemilihan kertas itu adalah ketebalannya, teman-teman, dan jenis kertasnya. Karena jenis kertas itu banyak ya, ada mulai dari HPS, kertas linen, kertas art paper, dan jenis kertas yang lainnya. Selanjutnya, teman-teman, di sini juga saya akan coba jelaskan terkait aturan selanjutnya, yaitu
cara menggunakan alat gambar. Kenapa sih aturan ketiga ini menyebutkan cara menggunakan alat gambar? Karena nanti akan mempengaruhi teman-teman ke pergerakan teman-teman ketika menggambar, ya. Sehingga proses memegang alat gambarnya perlu teman-teman perhatikan, ya, supaya hasil yang didapatkan itu maksimal. Ini ada beberapa cara untuk memegang alat gambar, ya, mulai dari yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini. Untuk yang pertama mungkin teman-teman juga pernah melakukan, tapi sepertinya lebih jarang. Kita lebih sering menggunakan yang kedua, ya, dan yang ketiga ini jarang. Kenapa kita gunakan yang kedua? Karena di sini teman-teman kita bisa lihat uraiannya. Ketika kita menggunakan apa namanya, menggunakan pose yang kedua ini atau menggunakan alat gambar dengan pose yang kedua ini, teman-teman memiliki pergerakan yang cukup bebas gitu, ya, untuk menggambar itu. Karena pensilnya ada di bagian jempol dan telunjuk. Ya, di sini teman-teman bisa bergerak bebas ke atas, kanan atas, atau kiri atas, bahkan ke kiri bawah, kanan bawah, dan kiri bawah gitu. Karena di sini sendi teman-teman bisa bergerak ke bagian itu. Lalu untuk di bagian apa ya ini tuh siku, di bagian siku juga teman-teman bisa bergerak bebas ke bawah dan ke kiri, atau bisa juga nanti ke kanan teman-teman. Sehingga dengan menggunakan pose ini teman-teman akan memaksimalkan proses hasil dari proses gambar yang teman-teman lakukan. Yang tak kalah penting juga teman-teman adalah sikap tubuh teman-teman ketika menggambar, ya. Kenapa sikap tubuh ini penting teman-teman perhatikan? Karena nanti akan mempengaruhi gerakan otot dalam melakukan tarikan garis. Bagaimanakah sikap gambar yang baik? Di sini saya contohkan. Nah, sikap gambar yang baik itu seperti ini, teman-teman. Jika teman-teman duduk, ya, sementara jika berdiri kurang lebih sikap gambarnya seperti ini. Tidak diperkenankan untuk menggunakan sikap gambar seperti ini, karena sikap seperti ini akan memberikan bobot beban tubuh pada meja, teman-teman, ya. Kayak gitu. Kita coba lanjutin lagi. Nah, setelah teman-teman memperhatikan alat gambar yang dipakai, lalu sikap gambar, aturan sikap dalam menggambar, terus tuh cara megang alat gambarnya atau pensilnya, di sini juga teman-teman yang perlu diperhatikan dalam proses menggambar itu adalah proses pembuatan garis, ya. Kenapa sih garis itu menjadi hal yang penting buat teman-teman dalam menggambar? Karena garis itu merupakan elemen dasar dari sebuah gambar, teman-teman, ya. Kenapa itu menjadi sebuah elemen dasar? Karena garis punya arti yang sangat penting, di mana dari garis yang teman-teman goreskan ini akan mencerminkan karakter dari si pembuatnya. Sehingga teman-teman ketika membuat garis, jangan ragu-ragu, ya, karena garis yang berkualitas itu adalah garis yang dibuat tanpa keraguan-raguan dan penuh dengan keberanian, teman-teman, ya. Lalu, nah, di sini setelah teman-teman tadi mencoba menggambar garis tuh, teman-teman juga perlu belajar menggambar bentuknya. Nah, untuk menggambar bentuk, teman-teman bisa mulai dari garis-garis dasar dulu, mulai dari garis vertikal, horizontal, dan diagonal, sehingga nanti terbentuk kurang lebih seperti ini. Ini contoh bentuk sederhana kubus, ya, teman-teman. Nah, teman-teman bikin dulu bentuk dasarnya menggunakan paduan garis vertikal, horizontal, diagonal. Lalu kalau udah terbentuk tuh si bentuk dasarnya, teman-teman nanti mulai bisa arsir. Nah, mulai bisa arsir, ya. Di mana proses arsir ini nantinya akan menentukan apa? Akan menentukan cahaya atau bayangan yang akan teman tampilkan gitu, ya. Sehingga di sini nanti teman-teman akan melatih insting teman-teman dalam menentukan munculnya bayangan, munculnya cahaya dari mana. Gitu, ya. Kayak gitu. Nah, selanjutnya dari gambar sederhana ini, ya, dari gambar bentuk sederhana ini teman-teman bisa nanti apa ya, bikin gambar yang lebih detail gitu dari gambar bentuk yang sederhana itu. Mungkin saja teman-teman bisa menggambar lingkaran atau bola dari sebuah kubus, ya. Kita bikin dulu kubusnya, kita bikin kurang lebih diagonal di bagian atas, lalu kita nanti bikin bentuk lingkarannya, ya, untuk bagian atas.
Jangan lupa bagian kiri, kanan juga ditambahkan lingkaran. Nanti kita satukan semua lingkaran tersebut sehingga terbentuk bola. Kenapa sih kita perlu membuat bola dari sebuah kubus? Ini nantinya akan menentukan pada tahap pemberian bayangan, ya, shading dan pencahayaan gitu. Dimana dengan menggunakan kubus kita akan lebih apa ya, peka terhadap munculnya arah cahaya itu dari mana, sehingga kita bisa menghasilkan bentuk bola yang maksimal seperti ini, teman-teman ya. Begitu pula halnya dengan jika teman-teman mau bikin galon nih, bisa juga dimulai dari bentuk utama balok, lalu dibuat bentuk dasar apa ini galonnya, lalu ditambahkan detail galonnya, hingga teman-teman tambahkan juga lighting pencahayaan dan bayangannya. Seperti itu teman-teman. Ya. Nah, setelah tadi kita coba bahas terkait apa namanya? Gambar bentuk, di sini juga saya akan coba bahas terkait karakter rotation sheet atau karakter design sheet. Nah, karakter rotation sheet atau karakter design sheet itu nama lainnya juga adalah model sheet, karakter board, ya, karakter rotation atau study of character ya. Di mana karakter rotation sheet itu adalah dokumen yang kita gunakan sebagai panduan dalam proses penampilan, pose, dan gestur sebuah karakter original pada animasi, komik, atau video games. Jadi, teman-teman, ketika teman-teman mungkin sering menonton animasi Upin Ipin, sering menonton animasi Doraemon, sebetulnya animasi tersebut dibikin terlebih dahulu, teman-teman, karakter rotation sheet-nya. Kenapa? Karena animasi tersebut kan bergerak, berganti-ganti pose, dan berganti-ganti gestur. Supaya si proporsinya tetap-tetap, nah, kita perlu ada panduan untuk membuat animasinya nantinya. Nah, itulah yang dinamakan sebagai karakter rotation sheet, teman-teman. Nah, di sini juga diperlihatkan nih, teman-teman, kalau karakter rotation sheet itu mulai ada dari tampilan depan, tampilan 3/4 atau 3/4 eh, bagian depan ya ini tuh, lalu tampilan samping, lalu tampilan belakang gitu ya. Kayak gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini gimana sih cara kita bikin karakter model sheet untuk animasi dua dimensi nih khususnya? Nah, caranya ada dua, teman-teman. Yang pertama, kita menggunakan frame by frame. Di mana ketika kita menggunakan frame by frame, si animator itu menggambar satu persatu ilustrasi dari animasinya menggunakan tangan. Nah, ini animasinya digambar satu persatu dan kita juga sebagai animatornya itu memberikan perbedaan di antara frame-nya itu. Ya, misalkan di frame satu sayapnya masih di atas, frame 2 agak ke bawah, frame 3 sayapnya mulai datar, ya. Frame keempat sayapnya ke bawah. Itu kan perubahan kecil secara kecil ya, teman-teman. Sedikit-sedikit gitu maksudnya. Nah, itu tuh tujuannya untuk menghasilkan ilusi, ilusi animasi, ilusi pergerakan, teman-teman ya. Nah, ini untuk frame by frame. Yang kedua ada 2D puppet animation. 2D puppet animation ya. Nah, kalau ini kita tuh kayak bikin body atau bagian badannya itu terpisah-pisah terlebih dahulu. Nanti baru bagian dari badan-badan yang terpisah itu kita satukan, kita join. Nah, ketika kita join, nanti kita tinggal menggerakkan saja nih pose bagian-bagian tubuh ini sehingga nanti ketika kita berganti frame kita itu ketika kita menggunakan frame dalam animasi, kita nggak perlu bikin satu-satu gambar, tapi kita tinggal menggerakkan si karakter apa ya, bagian body yang terpisah-pisah ini supaya berganti-ganti pose gitu ya, teman-teman. Nah, jika teman-teman nanti mau bikin karakter rotation sheet, langkah yang pertama teman-teman perlu lakukan yaitu teman-teman seperti ini. Bikin terlebih dahulu garis bantunya, ya. Di mana garis bantu ini berupa garis vertikal dan horizontal untuk menentukan posisi beberapa animasi apa ya, karakternya mau di mana aja. Ini ada posisi yang pertama, ini posisi yang kedua, ini posisi yang ketiga, ini posisi yang keempat, ini posisi yang kelima. Kurang lebih ada 5 karakter di sini ya yang kita ganti-ganti saja posisinya, posenya gitu. Lalu kita juga tambahkan garis horizontalnya, ini untuk menempatkan atau mengatur proporsi bagian kepala hingga kakinya gitu ya. Nah, ini tuh adalah jarak untuk proporsi kepala, ini badan, ini apa ya, selangkangan, ini
sampai ke lutut ini ke kaki gitu teman-teman ya. Nah, selanjutnya biasanya teman-teman kita mengatur apa? Proporsinya itu sebanyak 7 kepala untuk proporsi orang dewasa itu ya. 7 kepala itu artinya gini teman-teman. Ini kan ada kepala karakternya. Kepala karakternya kita buat menjadi 7 bagian. Satu, 2, 3, 4, 5, sampai 7. Baru nanti kita tambahkan teman-teman bagian badannya itu yang ini. Sesuai dengan proporsi kepala tersebut. Nah, setelah kita buat proporsinya, kita buat bentuk utama dari animasinya kayak gini ya. Mulai dari kepalanya, dari bentuk bundar dulu, lalu bagian tubuhnya, bagian kakinya gitu, hingga bagian tangannya. Tapi tidak terlalu detail gitu, teman-teman. Setelah kita buat bentuk dasarnya, selanjutnya teman-teman tinggal tambahkan detailnya ya dan sempurnakan bagian tubuhnya. Kalau tadi kan masih banyak coretan-coretan gitu, sekarang teman-teman coba tebalkan bagian yang akan teman-teman fokuskan gitu untuk gesturnya. Lalu tambahkan juga detail pada bagian muka, mungkin pada bagian badan hingga pada bagian kakinya. Nah, kurang lebih nanti tampilannya itu dimulai dari tampilan depan ya, teman-teman. Ini tampilan depan, ini tampilan 3/4 depan, ini tampilan samping, ini 3/4 belakang, ini tampilan belakang. Ada 5 tampilan ya, atau 5 pose, atau 5 rotation shape. Nah, adapun tips yang bisa teman-teman terapkan ketika membuat karakter rotation sheet, pertama yang perlu teman-teman lakukan yaitu teman-teman memulai eh, bikin karakter rotation dari view depan ya. Lalu, tips yang kedua, teman-teman jangan lupa gunakan penggaris ya untuk membuat garis lurus itu pada kertas yang teman-teman gunakan ya. Karena itu nanti akan menentukan proporsi dari karakter yang teman-teman buat ya. Dan itu menjadi hal yang penting. Selanjutnya, teman-teman gunakan garis untuk membagi bagian yang berbeda di antara bagian tubuh ya, di antara lokasi bagian tubuh. Jadi, setelah teman-teman gunakan apa, membuat garis lurus itu, teman-teman coba bagi proporsi si bagian tubuhnya ya, mulai dari kepala, lalu ke badan ya. Badan itu berapa kepala, lalu kaki itu berapa kepala gitu, teman-teman. Oke, sebentar tiba-tiba kepencet ya. Nah, kaki itu berapa kepala, teman-teman? Seperti itu. Lalu, teman-teman juga gunakan kertas grafis atau line paper ya namanya. Selanjutnya, teman-teman eh, gunakan apa? Tepat, bukan tepatkan. Gunakan proporsi yang sama dan skala yang sama untuk pose yang berbeda. Jadi, untuk bagian-bagian tubuh ini, usahakan bagiannya itu tetap sama pada posisi dan skala yang berbeda gitu ya. Untuk pose yang berbeda ya. Jadi, ketika teman-teman bikin karakter attention sheet, bagian-bagian tubuh ini itu perlu memiliki skala dan posisi yang proporsi yang sama, walaupun posenya berbeda, seperti itu. Lalu teman-teman, tips selanjutnya, coba bagi karakter badinya menjadi gambar-gambar sederhana, ya bentuk-bentuk sederhana terlebih dahulu, sebelum teman-teman membuatnya lebih detail, ya seperti ini, bikin dulu bentuk sederhananya, baru nanti tambahkan detailnya, seperti yang sudah tadi saya jelaskan. Lalu teman-teman, rotasikan gambar tersebut, dan jangan lupa bisa teman-teman bikin bagian kepalanya lebih besar dari badannya atau bagian kepalanya lebih kecil daripada badannya. Kurang lebih itu teman-teman untuk penjelasan terkait menggambar bentuk dan karakter rotation sheet. Dan di sini adalah referensi yang saya gunakan teman-teman. Untuk video pembelajarannya teman-teman cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya.